Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi peningkatan kemampuan belajar. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Erina Prasila Azhari, NIM K1881035. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hening Nada, NIM K8418041. Hai, nama saya Ines Aninita, NIM K8418044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan belajar mengenai peningkatan kemampuan belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar dan dapat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat memahami pentingnya meningkatkan kemampuan belajar dan mengetahui cara untuk meningkatkan kemampuan belajar. Materi hari ini yang pertama ada definisi belajar, yang kedua ada tipe-tipe belajar, yang ketiga ada cara meningkatkan kemampuan belajar, dan yang keempat pentingnya peningkatan kemampuan belajar. Sebelum kita masuk ke materi pertama yaitu definisi belajar, terlebih dahulu yuk kita bahas apa arti belajar menurut teori behaviorisme. Di antara kalian semua pasti sudah banyak yang tahu apa itu teori behaviorisme atau behavioristik. Jadi yang belum tahu apa itu teori behaviorisme itu adalah salah satu teori belajar yang didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Behaviorisme ini memfokuskan diri pada sebuah pola perilaku baru yang diulangi sampai perilaku tersebut menjadi otomatis atau membudaya, diulangi secara terus-menerus. Teori behaviorisme ini mengkonsentrasikan pada kajian tentang perilaku nyata yang bisa diteliti atau diukur. Nah, jadi menurut penjelasan tadi, belajar menurut teori behaviorisme ini adalah perubahan perilaku yang bisa diamati atau diukur, yang bisa kelihatan gitu apa perubahannya. Nah, ini sesuai dengan definisi belajar yang akan kita bahas setelah ini. Ada 3 definisi belajar. Yang pertama, belajar menurut KBBI yaitu adalah usaha untuk mendapatkan kepandaian atau ilmu. Yang kedua, menurut Skinner, yaitu belajar proses yang berlangsung secara kontinu dan menyebabkan perubahan perilaku. Yang ketiga, secara umum, yaitu adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku. Selanjutnya adalah tipe-tipe belajar. Tipe-tipe belajar itu ada 3, yaitu auditori, visual, yang terakhir adalah kinestetik. Yang pertama, auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Ciri orang yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Lalu yang ketiga, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Cara belajar yang tepat untuk auditori. Yang pertama, dengarkan musik yang disukai. Kedua, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi.
Yang kedua, visual. Gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Ciri seseorang yang memiliki gaya belajar seperti ini adalah: pertama adalah kebutuhan melihat sesuatu, informasi atau pelajaran secara visual untuk mengetahui atau memahaminya. Kedua, memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna. Ketiga, memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Keempat, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Kelima, terlalu reaktif terhadap suara. Keenam, sulit mengikuti anjuran secara lisan. Ketujuh, seringkali salah menginterpretasikan kata atau ucapan. Cara belajar yang tepat untuk visual. Yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Ketiga, saat belajar bisa sambil melakukan doodling supaya lebih fokus. Keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. 5. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja, ciri seseorang yang gaya belajarnya kinestetik. Pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegang saja, seseorang yang memiliki gaya ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Belajar yang tepat untuk kinestetik. 1. Saat mendapat materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. 2. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. Misalnya, sambil berjalan atau sesederhana menyetikkan jari. 3. Melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. 4. Bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. 5. Mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR, kelompok ilmiah remaja. Untuk kelebihan dan kekurangan tipe-tipe belajar ada di slide selanjutnya. Ada kelebihan dan kekurangan dari auditori, visual, dan kinestetik. Selanjutnya, cara meningkatkan kemampuan belajar. Yang pertama, membuat agenda belajar, menentukan tipe belajar yang sesuai dengan diri sendiri, menghindari gangguan belajar bersama orang lain, lalu melakukan evaluasi. Yang pertama, membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantumu untuk mengatur waktu dan materi yang harus dipelajari. Menentukan tipe gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apakah kamu termasuk seorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi tentukan tipe belajarmu. Ketiga, hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu. Selanjutnya, belajar bersama teman atau orang lain. Jika kamu merasa bosan dan merasa malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menentukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun, jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena telah banyak digunakan untuk mengobrol ataupun bermain. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk kita agar mengetahui efektif atau tidaknya suatu tipe gaya belajar yang kita gunakan setiap harinya. Dalam melakukan pembelajaran, penting sekali meningkatkan kemampuan belajar bagi seorang guru dan bagi seorang murid.
Bagi seorang guru, peningkatan-peningkatan tersebut seperti 1. Guru lebih dari sekedar mengajar. 2. Perkembangan iptek. 3. Karakter peserta didik. 4. Mengembangkan profesionalitas. Sedangkan bagi seorang murid yang mau meningkatkan kemampuan belajar, maka akan lebih mudah memahami dan menerapkan materi pembelajaran yang ia dapatkan. Dari materi yang telah kita sampaikan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa meningkatkan kemampuan belajar sangatlah penting untuk dilakukan baik oleh seorang guru maupun seorang murid. Dalam meningkatkan kemampuan belajar, ada 5 cara yang dapat dilakukan, yaitu membuat agenda belajar, menentukan tipe belajar, menjauhi gangguan belajar, belajar bersama orang lain, dan melakukan evaluasi apakah hasil belajar kita sudah sesuai dengan harapan atau belum. Dari materi yang telah kami sampaikan tadi, refleksi yang dapat diambil adalah materi ini sangat bermanfaat untuk memotivasi kita semua supaya meningkatkan kemampuan belajar yang dapat berguna bagi masa depan. Dalam materi ini juga terdapat cara untuk meningkatkan kemampuan belajar yang dapat diterapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Demikian video tentang peningkatan kelompok belajar dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri video kali ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan membantu teman-teman dalam meningkatkan kemampuan belajar. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.